Oke, terima kasih Lulu atas kesempatannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan coba share screen materinya. Oke, apakah materinya sudah terlihat? Terlihat, Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, jadi pada hari ini ada sosialisasi skripsi ya. Jadi saya nanti akan menjelaskan tentang bagaimana step by step dalam menyusun gitu atau mengajukan proposal di program studi akuntansi. Gitu. Oke, ini sebelumnya saya sapa dulu gimana kabarnya teman-teman di semester akhir. Baik semua ya. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Oke, ya silahkan diaktifkan kameranya teman-teman semuanya. Oke, ini di semester ini, jadi kalian sudah online skripsi, yang artinya kalian sudah harus menyusun tugas akhir atau proyek akhir di program sarjana akuntansi, gitu. Yang artinya kalian sudah dekat dengan kelulusan dan kalian juga dinyatakan sebagai mahasiswa akhir, mahasiswa tingkat akhir gitu ya, mahasiswa yang udah tua nih gitu. Jadi harusnya gitu ya, kalau di proses perkuliahan itu kalian itu kan semangatnya di semester awal-awal gitu kan. Kemudian di semester tengah, semester 4, 5, 6 itu udah mulai kendor kadang ya, karena memang sudah jenuh dengan perkuliahan, apalagi di masa pandemi. Sudah jenuh gitu ya, kemudian kalian harus kumpulin lagi semangat gitu ya untuk project akhir kalian gitu. Nah, project akhir kalian untuk program S1 khususnya di program studi akuntansi ini tentunya kalian harus menyusun skripsi gitu ya. Jadi menyusun penelitian gitu. Oke, penelitian khusus untuk program sarjana gitu ya. Ini kalian menyusun skripsi, di mana skripsi ini sampai dengan bab 5 gitu ya. Bab 1, 2, 3, 4, 5 dan bab 1 sampai dengan bab 3 ini proposal penelitian. Jadi nanti kalian akan menyusun proposal penelitian. Dan untuk pertemuan kali ini tidak hanya step by step yang akan saya sampaikan, tapi terkait dengan motivasi melakukan penelitian, karena mahasiswa ini kadang judul-judul yang diajukan atau penelitian yang dilakukan kayak gitu, kadang motivasinya ini berbeda gitu. Jadi kadang ya harus diluruskan gitu ya. Kemudian riset mapping, jadi melakukan penelitian itu juga harus ada mappingnya. Kemudian literatur review gitu ya, dan how to create research proposal gitu ya. Oke, ini teman-teman sudah pada sarapan semua? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Ini kayaknya yang semangat banget ini siapa ini? Rimbun ini. Rimbun gimana? Yang kemarin udah bolak-balik ke jurusan terus nanyain skripsi pengen lulus tahun ini. Aman ya? Aman, Pak, aman. Oke. Semoga teman-teman ini pada semangat semua gitu. Oke, bahasannya kita tadi yang sudah saya jelaskan ini membahas tentang motivasi, research mapping, literature review, dan how to create research proposal. Nah, yang harus kalian lakukan pertama gitu ya dalam pengajuan melakukan skripsi gitu ya, melakukan atau mengerjakan proyek akhir kalian,
ini adalah kalian harus konsultasi judul terlebih dahulu. Gitu. Nah, konsultasi judul ini kita ada yang namanya KBK. KBK ini kelompok bidang keilmuan. Nah, di akuntansi itu ada dua bidang keilmuan, maksudnya keuangan dan non keuangan. Kalau konsentrasi kalian itu di keuangan, kalian nanti akan bimbingan judul itu dengan Ibu Nolita Yeni Siregar, gitu ya. Jadi Bu Nolita ini koordinator bidang keilmuan, akuntansi keuangan, dan akuntansi syariah. Nah, bagi teman-teman yang konsentrasinya ini akuntansi keuangan dan akuntansi syariah, nanti bisa konsultasi judul terlebih dahulu dengan Ibu Noli, gitu ya. Nah, untuk konsultasi judul, ya kalian harus punya judul terlebih dahulu. Kalian interestnya kemana, gitu ya. Oke, kemudian untuk koordinator bidang keilmuan akuntansi publik dan sistem informasi akuntansi, ini kalian bisa berkoordinasi atau bisa konsultasi dengan Pak Taufik, gitu ya. Pak Taufik ini untuk khusus keilmuan akuntansi publik dan sistem informasi akuntansi. Nah, dalam pengajuan judul, ini kalian silahkan mengajukan judul yang apa ya, yang setidaknya kalian interest gitu, kalian tertarik dengan judul itu dan tidak mengajukan judul hanya satu gitu ya, tapi kalian kalian lampirkan beberapa judul gitu. Kemudian kalian ajukan, Pak, gimana kalau misalkan saya melakukan penelitian ini. Kemudian ke Ibu Noli, Bu, gimana saya kalau misalkan melakukan penelitian ini, gitu ya. Jadi nanti kalian bisa menemui beliau, gitu ya, di jam kerja untuk berkonsultasi terkait dengan judul penelitian, kayak gitu. Oke, ini ada time schedule-nya. Jadi konsultasi judul skripsi ini dari tanggal 1, kemudian sampai dengan tanggal 8 April 2020. Oh, ini 2022 ya, bukan 2021. Ya, kemudian untuk upload proposal skripsi ini tanggal 17 April 2021 gitu. Jadi kalau kita lihat di time schedule di sini, ini ada pendaftaran masa pengajuan proposal tugas akhir itu sebenarnya sampai dengan 29 April gitu ya. Nih. Kemudian masa seminar proposal itu 4 April sampai dengan 2022. Nah, sebenarnya ini masa seminar proposal ini kita sampai dengan 6 Mei. Oke. Jadi 6 Mei. Nah, untuk mempersingkat gitu ya, untuk mempersingkat dan kalian bisa konsultasi terlebih dahulu dari tanggal 1 sampai tanggal 8 April, kemudian upload proposal skripsi itu tanggal 17 April sampai dengan sampai deadline akhirnya itu 17 April. Kemudian 1 minggu dari 17 April itu kalian akan diberikan dosen pembimbing, di mana dosen pembimbing ini nanti setidaknya kalian itu sudah punya proposal gitu. Nah, setelah dibagi dosen pembimbing, silahkan kalian untuk bimbingan proposal, kemudian kalian juga mempersiapkan untuk upload proposal gitu ya, untuk pendaftaran seminar proposal gitu. Oke, untuk seminar proposal ini nanti ya. Pak, mohon izin Pak, sebelumnya ada yang ngechat juga bahwa Pak, maaf PPT-nya tidak jalan. Dan di saya juga tidak jalan Pak. Oh, oke. Coba saya ulangi.
Gimana ini PPT-nya jalan nggak ini? Tadi PPT-nya sampai mana? Masih di sosialisasi skripsi? Iya, PPT-nya masih di slide awal tadi. Oke, kalau ini udah jalan ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Ini saya ulangi lagi ya. Jadi untuk bimbingan dan judul proposal, untuk bimbingan judul proposal, ini kalian nanti konsultasi dengan Ibu Noli dan Pak Taufik gitu ya, untuk khusus konsentrasi keuangan, yaitu nanti sama Bu Noli. Kemudian kalau untuk non keuangan, ini kayak sistem informasi akuntansi dan keilmuan akuntansi publik, itu silakan konsultasi dengan Pak Taufik. Oke, untuk time schedule-nya, ini konsultasi judul proposal, ini tanggal 1, mulai dari hari ini sampai dengan tanggal 8 April, gitu ya. Ini tahun 2022, gitu ya. Jadi ada waktu kurang lebih 1 minggu kalian untuk berkonsultasi judul. Nah, judul-judul yang kalian angkat ini pastikan adalah judul-judul yang terbaru lah, isu-isu terbaru. Jadi ya kalau bisa judul ada pembaharuan lah kayak gitu ya. Itu. Kemudian untuk upload proposal skripsi, jadi nanti kalian upload melalui sistem Edu, di mana sistem Edu ini yang akan mengakomodir gitu ya kalian untuk upload proposal skripsi kalian itu. Nah, kalau untuk setelah itu ya, setelah dari upload proposal, kalian akan diberikan dosen pembimbing. Nah, setelah itu kalian boleh bimbingan. Nah, setelah bimbingan nanti akan ada pengumuman untuk pendaftaran pendaftaran seminar proposal gitu ya. Itu alurnya. Oke, jadi saya jelaskan tentang motivasi riset. Oke, motivasi riset itu apa ya? Kalau kalian belajar kemarin di seminar penelitian. Jadi motivasi kalian melakukan riset itu kayak misalkan penelitian itu ada masalah gitu loh. Jadi penelitian itu berangkat dari sebuah masalah. Jadi kalau kalian melakukan penelitian, ya artinya kalian itu ingin memperbaiki masalah itu. Itu. Kayak misalkan meneliti terkait dengan transparansi, gitu ya. Jadi artinya ada permasalahan transparansi pengelolaan keuangan daerah atau transparansi terkait dengan laporan keuangan daerah, gitu. Jadi pemerintah daerah ini kurang transparan, gitu. Ya, artinya kalian faktor apa saja sih sebenarnya yang mempengaruhi, gitu ya, pemerintah daerah itu untuk lebih transparan, gitu. Jadi ada motivasinya gitu ya, motivasi riset ada masalah, kemudian kita motivasinya untuk memperbaiki itu. Nah, untuk motivasi ini juga menurut saya untuk sekelas S1 gitu ya, untuk sekelas S1 silakan kalian melakukan penelitian, tertarik dulu gitu dengan judul penelitian itu. Kalau kalian tertarik, sesulit apapun judul penelitian atau sesulit apapun penelitian kalian akan tetap tekun untuk dan tetap enjoy gitu ya, untuk menjalani menjalani hari-hari kalian gitu dalam pengerjaan penelitian kalian gitu. Jadi kalau waktu saya S1 dulu, ketika saya memilih judul gitu ya, saya harus tertarik dulu gitu loh dengan judul atau dengan topik penelitian kita gitu. Nah, ini saya ulangi bahwa sebenarnya penelitian itu apa gitu ya. Kalau kita lihat di sini, riset itu berasal dari kata re yang berarti kembali dan to riset yang berarti mencari gitu ya. Kemudian riset adalah usaha dilakukan untuk mencari jawaban atas suatu keingintahuan gitu. Yang artinya ketika melakukan penelitian kita itu kayak menguji sesuatu gitu, menguji sesuatu untuk mengetahui hasilnya seperti apa. Nah, menurut Cooper dan Schindler gitu ya,
ini riset bisnis adalah menyediakan penyelidikan sistematik yang memberikan informasi untuk keputusan manajerial gitu. Oke, mengapa kok melakukan penelitian gitu ya? Ya tentunya untuk menyelesaikan masalah, untuk pengambilan keputusan gitu ya. Nah, untuk tips untuk S1 ini berangkat dari topik yang Anda minati. Gitu. Jadi teman-teman di sini sudah ada topik penelitian ya kan, yang mau dilakukan penelitian tentang apa? Halo, semuanya? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, kalau sudah ini alhamdulillah gitu ya. Tapi kalian usahakan ketika pengajuan judul bersama KBK, kalian tidak hanya mengajukan satu judul gitu. Kadang judul yang Anda minati gitu ya, itu yang mungkin sudah sering dan sudah dilakukan penelitian sebelumnya gitu ya. Jadi kayaknya dosen pembimbingnya nggak tertarik gitu dengan judul itu gitu. Kadang judul itu kalian anggap baru, tapi ternyata sudah banyak dilakukan penelitian gitu. Yang biasanya yang sudah banyak dilakukan penelitian gitu ya, ini topik-topik di penelitian keuangan gitu. Jadi kalian di topik-topik keuangan silahkan carilah topik-topik yang terbaru gitu ya, yang mungkin bisa kalian lakukan untuk penelitian. Nah, untuk mahasiswa S1 ini sebenarnya kan kalau dalam penelitian itu ada 3 ya. Ada skripsi, kemudian skripsi itu untuk S1, untuk S2 itu tesis, untuk S3 itu disertasi. Tahapnya untuk S1 gitu ya adalah tahap belajar gitu. Jadi kalian itu tahap belajar melakukan penelitian gitu ya. Jadi boleh replikasi atau mengangkat dari fenomena gitu ya. Namun karena skripsi adalah karya ilmiah, maka harus ada permasalahan konseptual atau teoritisnya. Jadi gini, karena mahasiswa S1 ini tahapnya belajar, jadi mahasiswa itu diperbolehkan untuk replika gitu ya. Tapi alangkah baiknya juga gitu ya, ketika kalian memberikan pembaharuan di penelitian kalian. Kayak untuk tahap S1 itu bolehlah replika. Replika itu kayak kalian itu mengambil objek, mengambil penelitian yang sama lah gitu dari penelitian sebelumnya. Itu. Jadi kalian harus memperbarui teoritisnya gitu ya, atau ada perbaruan yang lainnya lah gitu ya. Jadi nggak hanya plek banget gitu. Tuh. Untuk tahap S2 ini kalian sudah melakukan penelitian gitu ya, dan sudah melakukan ada beberapa pembaharuan gitu. Tapi kalau untuk di S3 ini ada novelty gitu ya. Novelty itu kayak pembaharuan juga sebenarnya ya, pembaharuan tapi lebih ke pendalaman gitu ya, pendalam teoritis gitu ya. Terus ada sesuatu yang baru dari keilmuan. Nah, ini ada beberapa kode etik penulisan. Jadi yang pertama adalah menjunjung tinggi posisinya sebagai seorang pelajar gitu ya, menjaga kebenaran dan manfaat serta makna informasi yang disebarkan sehingga tidak menyesatkan gitu. Ya pokoknya kode etik ini adalah kalian tidak boleh plagiarisme gitu ya. Kemudian mengcopy, kemudian mengambil penelitian orang lain, kemudian kalian cap itu penelitian kalian, gitu. Itu tidak diperbolehkan. Kemudian ini PPT-nya nggak jalan lagi nih. Oke, untuk kode etik penulisan
Jadi kode etik penulisan ini silahkan kalian nggak boleh namanya plagiat gitu ya. Plagiat itu nggak boleh, kemudian mencontek atau menjiplak karya orang lain. Jadi usahakan kalian kode etik untuk plagiarisme ini dihindari lah seperti itu. Maksudnya plagiarisme dan sebagainya ini dihindari. Gitu. Kemudian ini juga gitu ya, ada publikasi data gitu ya, kayak membuat-buat data yang sebenarnya tidak ada. Ini khusus untuk konsentrasi keuangan. Kalau untuk konsentrasi keuangan nanti dosen pembimbing atau dosen penguji ini akan mengecek gitu ya, mengecek ketika kalian sidang datanya mana gitu ya. Misalkan kalian ambil data dari laporan keuangan. Jadi dari laporan keuangan, bentar ya. Ini kayaknya ruangannya sudah panas, jadi saya mau hidupkan AC dulu. Oke, ini teman-teman silahkan hidupkan kameranya ya. Oke. Ini kalian nggak lagi ada kelas kan ya? Apa sebagian masih ada kelas? Ada Pak nanti jam 1. Oke, nanti jam 1 ya. Oke, silahkan teman-teman yang lain. Jadi kalau misalkan nanti ada pertanyaan, jadi silahkan langsung ajukan pertanyaan ya. Oke, jadi membuat data. Jadi teman-teman waktu apa ya, kita sebagai dosen itu tahu lah gitu kalau mahasiswa ini kadang memanipulasi data. Kita tahu sebagai dosen, kemudian mahasiswa juga kadang psikologisnya berbeda ketika sidang gitu. Kalau misalkan data itu dimanipulasi. Kadang ada mahasiswa yang minta buatkan gitu ya. Maksudnya minta buatkan ini karena mungkin sudah pusing gitu. Kemudian mereka membayar orang untuk membuatkan skripsi kayak gitu. Sebenarnya dosen nggak bakal tahu gitu ya ketika kalian itu walaupun kalian minta buatkan skripsinya ke orang lain tapi kalian belajar gitu loh, belajar dari skripsi kalian memperdalami skripsi kalian, ketika ditanya kalian bisa menjawab, kemudian diminta untuk melampirkan datanya juga sudah terlampirkan kayak gitu ya, itu nggak akan apa ya, nggak akan jadi masalah. Tapi kebanyakan mahasiswa yang diuji kemarin gitu ya, ketika diminta untuk melampirkan data gitu ya, ini Pak datanya ketinggalan di rumah kayak gitu. Untuk sidang skripsi kita tidak mentolerir itu gitu ya. Kalau mahasiswa bilang datanya ketinggalan di rumah atau nggak bisa melampirkan data kayak gitu, itu kita tunda sidangnya gitu ya sampai dengan mahasiswa itu benar-benar siap. Seharusnya memang ketika sidang semuanya itu sudah siap gitu ya. Ternyata setelah di cross check dan sebagainya, mahasiswa tersebut kayak dibuatkan skripsinya, kemudian tidak diberikan datanya dari yang membuatkan skripsi itu gitu ya. Jadi skripsi itu nggak bisa terkonfirmasi dengan baik gitu. Kemudian untuk data keuangan, misalkan data keuangan, data tabulasi, jadi kalian itu akan mentabulasi data gitu ya, akan mengkolek data data informasi. Kalau dari keuangan kalian akan data dari laporan keuangan misalkan, atau dari data yang lainnya gitu ya. Kalau untuk kuesioner, kalian akan menyebar kuesioner ke pemerintah daerah atau UMKM atau ke desa gitu ya, sebagai sampel penelitian kalian. Nah, kalau untuk data-data keuangan, data sekunder gitu ya, ini kalian akan diminta untuk menunjukkan apakah data yang kalian kolek itu benar atau tidak gitu ya. Akan disamakan dengan data di laporan keuangan. Nah, data laporan keuangan itu nggak bisa dimanipulasi. Gitu.
Jadi ketika kalian memanipulasi laporan keuangan dan ternyata setelah dikonfirmasi, wah kok data yang kalian ambil dengan data laporan keuangannya itu berbeda kayak itu. Nah, ini akan menjadi temuan yang artinya sidangnya nanti akan bermasalah. Jadi saya harap kalian dari proses skripsi silakan kalian harus dipersiapkan dengan baik gitu ya. Harus dipersiapkan dengan baik, harus dari prosesnya itu usahakan kalian harus banyak membaca gitu ya agar kalian nggak salah gitu dan teliti juga gitu. Kemudian di sini mengubah data sesuai dengan keinginan, terutama agar sesuai dengan kesimpulan yang ingin diambil gitu. Kadang penelitian itu kan sebagian wah nggak terdukung gitu, nggak diterima kayak gitu. Nah sebenarnya data yang nggak diterima itu bukan berarti, maksudnya hasil penelitian itu nggak terdukung, itu bukan berarti penelitian itu jelek gitu ya. Tapi memang kondisinya seperti itu gitu. Tapi ada juga terkendala dengan data gitu ya. Data itu kan untuk data sekunder ini memang permasalahannya kena heteros, kena uji asumsi kelasnya itu kena seperti itu. Nah, jadi sebelum itu kalian pastikan dulu lah gitu datanya gitu ya. Maksudnya data yang kalian kolek itu benar gitu. Nah, kemudian ketika kalian itu kesimpulannya itu kok nggak terdukung, terus kalian buat itu terdukung gitu ya dengan mengubah-ubah data, nah, ini juga melakukan suatu kesalahan gitu. Jadi data yang kalian gunakan itu adalah data yang real gitu ya. Kemudian ada plagiarisme gitu ya. Ini mengambil ide, kata-kata, kalimat atau teks apa saja yang milik orang lain gitu ya, tanpa menyebutkan sumbernya. Gitu. Nah, ketika kalian itu menyusun kalimat yang kalian susun itu per kalimat loh, bukan per paragraf kemudian kalian ambil sumbernya gitu. Itu jadi per kalimat, dan kalimat itu diparafrase kalau misalkan kalian biar nggak plagiarisme gitu ya. Kemudian mengambil ide, ini self plagiarism itu kayak sebelumnya sudah melakukan penelitian gitu ya, kalian sudah melakukan penelitian, kemudian kalian ambil lagi gitu penelitian itu, kalian tulis lagi gitu dengan kalimat yang sama, itu namanya self plagiarism. Itu nggak boleh juga gitu, mengambil ide sendiri yang sudah tertuang. Kemudian ini how to create research proposal. Jadi bagaimana sih sebenarnya membuat riset proposal. Nah ini kalian perhatikan baik-baik. Bab 1 gitu ya. Ini riset proposal itu ada 3 bab ya. Riset proposal ini ada 3 bab. Nanti kalian setelah ACC judul gitu ya dari Pak Taufik dan Bu Noli, nanti kalian akan membuat proposal penelitian, dan proposal penelitian ini mencakup yang saya jelaskan ini. Yang pertama itu bab 1 pendahuluan gitu ya. Pendahuluan itu ada latar belakang gitu ya. Nanti kalian jelaskan latar belakang itu sebenarnya urgensi kenapa sih kalian itu harus melakukan penelitian itu. Itu latar belakang. Kemudian yang kedua ini ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian ini artinya kalian itu melakukan penelitian tentang apa gitu. Dijelaskan di sana. Jadi jangan sampai penelitian itu melebar gitu. Kalau kalian misalkan meneliti tentang pengaruh pengaruh budaya organisasi terhadap manajemen laba gitu. Jadi kayak ya yang kalian lakukan itu antara variabel X terhadap variabel Y gitu ya, itu adalah ya itu yang kalian teliti gitu. Jadi kalian menjelaskan tentang itu. Jadi jangan melebar gitu. Jadi ruang lingkup penelitian seperti itu. Kemudian rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini kalau di sini dalam bentuk pertanyaan, dan pertanyaan ini yang akan kalian jawab gitu. Yang akan kalian jawab di pengujian hipotesis dan hasil analisis datanya gitu ya. Kemudian tujuan dilakukannya penelitian, manfaat penelitian, sistematika penelitian. Nah, ini yang ada di bab 1 gitu ya. Jadi pastikan ketika kalian menyusun proposal penelitian untuk bab 1 ini sudah mencakup ini semua.
Oke, kemudian bab 2 ini ada grand theory gitu ya. Maksudnya grand theory ini teori yang kalian gunakan gitu ya. Teori yang kalian gunakan di penelitian ini apa? Dan penelitian itu harus ada teorinya gitu ya. Jadi jangan sampai kalian melakukan penelitian itu nggak ada teorinya. Dan jangan sampai juga kalian sampai dengan sidang terus nggak ada teorinya gitu ya. Itu membahayakan kalian. Gitu. Jadi penelitian itu harus ada teori yang mengatur itu gitu ya, penelitian gitu. Kemudian variabel Y gitu ya, atau variabel terikat, ini kalian jelaskan terkait dengan variabelnya gitu ya. Kemudian variabel X-nya itu seperti apa gitu. Nah, sebenarnya untuk variabel Y dan variabel X ini adalah definisi konseptual gitu. Definisi konseptual itu kalian menjelaskan kayak misalkan penelitiannya terkait dengan manajemen laba gitu ya. Tadi kayak misalkan budaya organisasi terhadap manajemen laba, yang artinya variabel X-nya itu adalah budaya organisasi, kemudian variabel Y-nya ini adalah manajemen laba gitu ya. Nah, kalian jelaskan variabelnya Y-nya tadi, manajemen laba itu apa sih gitu. Kalian jelaskan di sini. Kemudian variabel X-nya tadi budaya organisasi, kan jelaskan budaya organisasi. Tapi tidak perlu ada pengukurannya juga gitu ya. Tidak ada pengukurannya di sana. Kayak misalkan rumusnya itu kamu nggak masukkan di bab 2 gitu ya. Tapi dimasukkan di bab 3 gitu. Nah, untuk penelitian terdahulu, jadi kalian itu penelitian terdahulu itu penelitian yang waktu apa ya? Yang sudah melakukan penelitian terkait dengan manajemen laba itu siapa aja sih gitu. Sampai dengan tahun terbaru gitu ya. Nah, kalian nanti bisa lah menuliskan ini gitu ya dari beberapa variabel, dan kalian bisa juga lihat panduan penulisan, kemudian tingkat kalian silakan datang ke perpustakaan gitu ya untuk melihat kayak gimana sih sebenarnya buat proposal penelitian. Kemudian ada kerangka pemikiran gitu ya. Kerangka pemikiran ini kayak gambar gitu ya, gambar yang mengarahkan sebenarnya dari kerangka pemikiran atau model penelitian itu kita bisa melihat penelitian ini melakukan penelitian tentang apa gitu. Oke, ini seperti gambar lah gitu. Bisa kalian lihat gitu ya di penelitian-penelitian. Kemudian bangunan hipotesis. Nah, ini seringkali yang saya ungkapkan gitu ya ketika kalian melakukan sidang skripsi. Kadang bangunan hipotesis ini nggak ada gitu ya, sebagian mahasiswa. Wah, kalau nggak ada itu melakukan penelitian tentang apa gitu, kok nggak ada bangunan hipotesisnya gitu ya. Jadi harus ada bangunan hipotesis gitu ya. Bangunan hipotesis logika, bagaimana kamu membangun dugaan sementara gitu ya. Nah, ini harus ada gitu. Pembahasannya, logikanya ini harus jalan. Oke, di bab 2 ini harus memenuhi bagian-bagian ini. Kemudian di bab 3 ini ada sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel populasi. Kemudian variabel penelitian dan definisi operasional variabel gitu ya, metode analisis data dan pengujian hipotesis. Ini harus ada gitu ya. Nah, untuk proposal ini cukup melakukan penelitian ini aja gitu ya. Dari bab 1 sampai dengan bab 3 itu pengujian maksudnya penulisan proposal penelitian gitu yang akan kalian kumpulkan gitu ya. Kalau untuk bab 4 dan bab 5 ini setelah nanti kalian seminar proposal baru kalian mengerjakan bab 4 dan bab 5 gitu ya. Oke, kalau untuk bab 4 dan bab 5 ini terkait dengan deskripsi data, deskripsi objek penelitian, deskripsi variabel penelitian, gitu ya, hasil analisis data, hasil pengujian hipotesis, dan pembahasan. Kemudian untuk bab 5, ini kesimpulan dan saran. Oke, daftar pustaka dan lampiran. Kemudian gimana sih sebenarnya research mapping dan literatur review? Kalau untuk tahap mapping penelitian, yang pertama adalah kalian harus menentukan tema dan topik penelitian gitu ya.
Jadi kalian itu sebenarnya interestnya tadi di mana, di topik penelitian apa gitu, dengan tema apa gitu ya. Kayak misalkan di pemerintah daerah gitu, wah saya itu kok cenderung lebih menyoroti tentang akuntabilitas siapa gitu. Ya udah nggak apa-apa, berarti kan topik penelitian kalian itu terkait dengan akuntabilitas gitu. Jadi kalian telusurin semua penelitian yang melakukan penelitian terkait dengan akuntabilitas. Kemudian di keuangan Pak, saya kok tertarik dengan nilai perusahaan ya Pak gitu. Cari tahu gitu ya, kalian searching, kalian ambil artikel-artikel penelitian yang dia meneliti tentang nilai perusahaan. Kemudian ini menghimpun artikel ilmiah mendukung tema gagasan, ya artinya kalian tadi cari artikel sebanyak-banyak mungkin gitu ya, sebanyak mungkin dari tahun sekarang sampai dengan tahun-tahun yang dulu gitu ya, ambil tahun terbaru juga gitu ya, 5 tahun terbaru lah gitu, karena penelitian itu selalu selalu update gitu. Jadi kalian ambil tahun terbaru, 5 tahun terbaru gitu. Kemudian mencari artikel dari jurnal terindeks. Ini penting ya. Jadi penelitian itu ada penelitian yang menurut saya abal-abal gitu. Jadi penelitian yang abal-abal itu penelitian yang asal terbit. Nah, jadi kalian usahakan cari penelitian yang di di jurnal yang sudah terakreditasi gitu. Nah, kalau di Indonesia itu kan ada SINTA gitu ya, Simposium Nasional Sinta. SINTA itu Sains Teknologi gitu ya, yang terindeks di Indonesia. Ada SINTA 1, SINTA 2, sampai dengan SINTA 5 gitu ya. Cari penelitian yang dari jurnal-jurnal terakreditasi itu. Gitu. Jadi artikel yang sudah terakreditasi itu ya artikel yang sudah mengalami review gitu ya. Jadi penelitiannya sudah bagus gitu. Kemudian ada juga yang dari Scopus gitu. Kalau Scopus kayaknya keberatan gitu ya, harus menggunakan bahasa Inggris dan sebagainya. Dari SINTA lah gitu ya. Dari SINTA. Tapi kalau Scopus juga jauh lebih baik gitu ya. Oke, banyak-banyak membaca isi artikel, kemudian melakukan pemetaan gitu. Jadi melakukan pemetaan itu ya kayak sejauh mana sih sebenarnya penelitian itu gitu ya, sejauh mana sih penelitian itu, sejauh mana perkembangannya. Jadi kalian harus cari artikel-artikelnya gitu. Nah, untuk konsentrasi ini di jurusan kita ini ada 4 konsentrasi: akuntansi keuangan, sistem informasi akuntansi publik, dan akuntansi syariah. Yang pertama harus ditekankan, ini ada konsentrasi akuntansi keuangan. Nah, untuk teman-teman yang konsentrasi keuangan bisa bisa mencari topik-topik penelitian yang saya tampilkan sekarang gitu ya. Kayak misalkan managerial atau CEO overconfidence, kemudian managerial ability, risk management disclosure, political connection gitu ya. Terus ada ini sustainability disclosure gitu ya. Jadi penelitian-penelitian keuangan gitu ya, untuk penelitian di Eropa salah satunya ini sudah mencoba gitu ya, mencoba untuk meneliti tentang sustainability disclosure kayak gitu, kayak keberlanjutan kayak gitu, dan mengcombine dengan penelitian yang perubahan iklim, kemudian lingkungan gitu ya, sudah mencantumkan lingkungan juga karena pelestarian lingkungan ya. Terus ada real earning management, investment efficiency, family ownership, audit going concern opinion gitu ya. Terus ada transaksi pihak yang berelasi, pengungkapan segmen, standar akuntansi keuangan gitu ya yang berbasis IFRS. Kemudian ada accounting information quality, creative accounting, value relevant, fraud and forensic accounting, good corporate governance, corporate social responsibility, dan firm risk gitu ya. Dan ini adalah topik-topik penelitian di keuangan gitu ya. Ini cari yang terbaru gitu ya. Oke. Kalau untuk akuntansi syariah gitu ya. Nah, akuntansi syariah sebenarnya nggak jauh beda dengan akuntansi keuangan gitu ya. Jadi biasanya akuntansi syariah ini sampelnya itu ya
kalau misalkan perusahaan yang terlist di indeks saham syariah, gitu. Kemudian perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang syariah, gitu ya. Jadi lebih ke seperti itu. Kemudian perbankan syariah, gitu ya. Kemudian untuk akuntansi publik, gitu ya. Nah, ini ada banyak gitu ya penelitian terkait dengan topik penelitian untuk akuntansi publik. Nah, untuk akuntansi publik ini ada budgeting, financial accountability, performance accountability, transparansi, e-government. E-government juga ini semakin maju depannya gitu ya. Government financial reporting, kemudian ada kecurangan laporan keuangan gitu ya, government auditing gitu ya, audit di pemerintah daerah gitu ya. Ini ada banyak ini ada banyak, bisa kalian pilih dan sebagai referensi untuk penelitian kalian gitu ya. Kemudian ada village fund gitu ya. Kemudian ada good governance, quality of financial information gitu ya. Kemudian ada employee performance. Ini bisa kalian gunakan untuk referensi gitu ya, referensi untuk pembuatan proposal penelitian kalian. Untuk konsentrasi sistem informasi akuntansi, ini ada IT ethic, effectiveness of accounting information system, employee performance gitu ya. Jadi sebenarnya ya bagaimana penelitian itu dikaitkan dengan sistem informasi akuntansi gitu ya. Dengan teknologi juga bisa gitu. Karena memang sistem ini sudah mulai berkembang gitu ya di Indonesia. Oke, untuk referensi penelitian, silakan mahasiswa ini mencari dari jurnal nasional terindeks. Ketika kalian kemarin sudah sudah kuliah di seminar, kalian kan menyusun proposal penelitian ya pada akhirnya. Kemudian kalian juga mungkin sudah kenal terkait dengan Sinta. Jadi kalian usahakan referensi yang kalian ambil gitu ya. Maksudnya referensi itu penelitian yang kalian kutip, penelitian yang kalian jadikan referensi gitu ya. Ini harus terindeks gitu ya, terakreditasi. Kemudian jurnal nasional terakreditasi. Kemudian ada proceeding nasional, jurnal internasional terakreditasi, jurnal internasional tidak terakreditasi, dan proceeding internasional. Tuh. Kemudian ini SINTA gitu ya, Science and Technology Index. Jadi silakan kalian itu mencari referensi di sini gitu ya. Kalian ketik, mungkin teman-teman yang di kelas saya untuk seminarnya waktu itu mungkin sudah belajar tentang ini gitu ya. Jadi silakan kalian mencari artikel di sini gitu ya. Ini ada Sinta 1 sampai dengan Sinta 5 gitu. Sampai Sinta 6 gitu ya. Sampai Sinta 6. Yang terbaik itu Sinta 1. Dan topik-topiknya silakan cari topik keuangan. Kalau ini untuk Scopus gitu ya. Scopus itu silakan kalian cari di Simago, Institute Ranking. Ini rankingannya. Untuk publisher, jadi publisher itu sebenarnya ini ya publisher itu yang mempublish artikel-artikel yang terbaik lah gitu ya. Jadi bisa cari di Elsevier atau di Emerald gitu ya, Emerald Publishing. Ini kalian carilah untuk linknya gitu ya. Ini sudah saya ajarkan di kelas saya. Nanti kalian bisa belajar di teman-teman yang lainnya. Jadi kalau untuk mahasiswa bimbingan saya, biasanya saya untuk referensi utama gitu ya, saya minta untuk dari minimal dari Emerald gitu, atau dari Sinta gitu ya. Jadi penelitiannya terupdate. Nah, kalau untuk Google Scholar itu penelitian untuk seluruh penelitian yang ada di dunia gitu ya. Itu masuknya ke Google Scholar. Gitu. Nah, Google Scholar ini bisa kalian jadikan referensi. Gitu. Tapi di Google Scholar itu tidak menjamin artikel-artikel penelitiannya itu berkualitas atau tidak, gitu ya, terindeks atau tidak. Makanya Google Scholar ini ketika kalian mencari, kalian search juga di Sinta atau di Simago gitu, artikelnya itu terindeks Sinta atau terindeks Scopus atau tidak gitu. Jadi artikelnya kan ada tuh dia nama jurnalnya apa gitu ya untuk publishnya. Gitu.
Dan diusahakan kalian tidak diperbolehkan untuk mengambil referensi dari skripsi gitu ya, dari skripsi. Karena kalau dari skripsi itu belum tentu kebenarannya lah kayak gitu. Jadi kalian cari yang sudah dipublish. Kalau dipublish kan sudah melalui review. Itu. Kemudian banyak-banyak membaca referensi gitu ya. Banyak baca referensi lah. Terus ini ada rancangan proposal penelitian. Ini sebenarnya contoh lah ya, contoh di mana kita itu melakukan pemetaan gitu ya, pemetaan atau mapping gitu. Jadi kalian ambil nih judul penelitiannya. Kalau di sini rancangan proposal penelitian ini pengaruh public service motivation terhadap kinerja organisasi publik gitu ya, dengan organizational citizenship behavior sebagai variabel intervening gitu. Jadi cari satu topik penelitian gitu ya, kemudian ini kalian masukkan judul-judulnya di sini. Nah dari sini kalian itu kayak bisa tahu gitu sejauh mana sih sebenarnya penelitian itu gitu. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan dan silahkan teman-teman di sini untuk bertanya gitu ya. Kalau misalkan ada yang kurang jelas, yang mungkin akan saya jelaskan ulang. Gitu. Oke, kemudian saya kembalikan ke ini ya, moderator. Silahkan dulu. Baik Pak, teman-teman semuanya dipersilakan untuk bertanya melalui kolom chat atau mungkin langsung bisa menghidupkan audionya ya. Oke, silakan. Atau bisa melalui kolom chat jika itu malu gitu ya untuk bertanya atau sudah jelas. Ini Rocky nih kemarin ingin bertanya gitu ya terkait dengan proses skripsi. Sudah jelas Rocky? Jelas Pak. Oke, untuk teman-teman yang lain gimana? Oke, kalau tidak ada mungkin cukup sekian ya. Halo Pak Tony. Oke. Ada nih Pak. Ada Pak, saya Pak mau tanya Pak. Oke, silahkan Kevin. Ya, Pak, saya mau tanya nih Pak untuk yang melanjutkan skripsi Pak. Jadi kalau untuk ini kan nanti kan mau konsultasi judul penelitian dulu Pak. Nah, kalau bagi yang skripsinya ingin melanjutkan, apakah perlu lagi untuk konsultasi judul dengan dosen KBK-nya Pak? Oke, kalau untuk melanjutkan skripsi, jadi kalian tidak perlu konsultasi judul karena kalian kan sudah punya judul. Ini Kevin kemarin sudah seminar proposal. Iya Pak, saya udah seminar sempro juga Pak, udah lewat. Oke, kalau sudah seminar proposal, berarti tinggal melanjutkan ke bab 4 dan bab 5 dengan dosen pembimbingnya gitu ya. Tinggal kalian mengajukan atau KRS ulang gitu ya. Ini kan sudah KRS lagi ya kalian ya. Tinggal memperpanjang SK mungkin ya ke KBK, ke KBK lagi, ke BAK. Oh iya, gitu ya Pak ya. Juga kalau untuk yang penguploadan di student ini kan saya juga tahun akademiknya Pak ini masih yang ganjil. Nah ini apakah saya perlu untuk upload ulang lagi, apa nanti emang terganti sendiri Pak? Oke, kalau untuk upload enggak perlu upload. Jadi
kalau untuk mahasiswa yang melanjutkan, yang artinya kalian tinggal bimbingan aja sih, gitu. Bimbingan dan mempersiapkan untuk sidang, gitu. Ya. Oh ya. Ya. Jadi nggak perlu Pak. lagi untuk bimbingan tahap awal, gitu. Jadi langsung ya. aja ke tahap berikutnya, gitu ya. Langsung bimbingan, kemudian untuk pendaftaran sidang. Gitu. Ya. Ya. Baik Pak Tony, terima kasih Oke. Pak. Ya. Oke, silakan teman-teman yang lain. Terima kasih Kak Kevin, dan mungkin buat teman-teman yang lain untuk mengajukan pertanyaannya dipersilakan. Oke, kalau nggak ada, ini terpaksa kita tutup ini. Baik, jadi mungkin teman-teman semuanya nanti jika ada pertanyaan yang di luar dari saat ini, mungkin bisa langsung menghubungi Pak Tony atau dosen pembimbingnya ya Pak ya. Ya, betul. Atau nanti bisa melalui via chat grup ya, karena kita kan sudah punya grup WhatsApp. Nanti bisa koordinasi melalui grup WhatsApp itu. Baik, mungkin kita akhiri ya Pak. Ya. Sebelumnya terima kasih untuk Bapak Tony Nurhadianto SMSC dan juga seluruh teman-teman yang sedang melakukan skripsi. Semoga dipermudah dan diperlancar sampai dengan wisudanya. Terima kasih. Saya Lulu Hartiwi pamit undur diri. Maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.